Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala siyam junnatan lil mu'minin wa unzila fihi al-Qur'an hudal lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Ikhwani as-shaimin wa akhwati as-shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah di tahun 1445 Hijriah Ramadan kali ini kita bisa bersua dan bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, dan kita berharap kepada Allah SWT, Allah yang Maha menjaga, Allah yang Maha memantau, Allah yang Maha melihat. Semoga puasa kita kali ini senantiasa Allah jaga. Semua niat-niat kita, ketulusan, keikhlasan, dan apapun bentuknya, insya Allah Allah akan curahkan kepada kita semuanya. Para pendengar, pemirsa as-shaimin wa shaimat rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, dan Imam Hakim dari Ibnu Abbas, Rasul pernah bersabda bahwa Rasul telah mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang-orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan ucapan kotor, serta memberikan makanan pada orang miskin, sebagaimana bagi mereka yang mampu menunaikan zakat fitrah sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Tentu inilah sebuah ibadah zakat fitrah yang akan diterima Allah SWT. Dan siapa orang yang menunaikan zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri, maka ia termasuk sebagai sedekah biasa dan bukan ibadah zakat fitrah. Ini yang perlu kita pahami, para pendengar as-shaimin wa shaimat rahimakumullah. Salah satu indikasi ataupun indikator dari terima ibadah puasa yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang beriman, yaitu ibadah makbulah, ibadah yang diterima Allah SWT, adalah semakin tumbuh berkembangnya kepedulian dan tanggung jawab sosial sama manusia. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, maka ketika puasa ini dilaksanakan dengan baik dan benar, maka Ramadan ini akan memberikan nilai, yaitu pembakaran. Membakar itu dosa dan kehilapan, kesalahan. Membakar cara pandang kita yang salah atau berpikir. Dan sekaligus Ramadan menghadirkan pada kita semuanya, bagi orang yang beriman, adalah sebuah limpahan maghfirah, ampunan dari Allah SWT. Begitu pula bagi seorang yang setelah melaksanakan, yaitu ibadah puasa di bulan Ramadan dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka ketika itulah seseorang yang sholatnya khusyuk ini akan diterima Allah SWT. Sekaligus ia akan memiliki sifat pemurah, sifat dermawan, senantiasa akan memberikan kepada siapapun yang ia mendapatkan orang yang layak untuk menerima bantuan dan apapun bentuknya, entah itu dengan makanan dan sebagainya. Katakan fakir miskin, dan ia akan peduli dengan anak yatim semuanya. Sebaliknya, jika sama sekali tidak memiliki rasa tanggung jawab, kepedulian sosial, maka inilah sebuah isyarat tanda bahwa sholatnya ini belum baik dan benar. Maka Allah menegaskan dalam firman surah Al-Ma'un, dan Allah akan mengancam dengan sebuah kecelakaan, yaitu neraka wel bagi orang-orang yang tidak pernah peduli dengan anak yatim, bahkan memberi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Hadirin rahimakumullah, zakat fitrah ini wajib bagi seorang hamba Allah yang beriman untuk dikeluarkan menjelang berakhirnya ibadah puasa dan sebelum masuknya Idul Fitri. Dan ini pula sebagaimana tadi saya ungkapkan di hadis yang pertama, bahwa dengan berpuasa sekaligus kita menyalurkan zakat fitrah, ini akan meningkatkan kualitas puasa kita, sekaligus meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, sekaligus akan lahir, yaitu nilai-nilai sosial.
terhadap orang-orang fakir dan miskin. Jangan sampai mereka ketika sholat Idul Fitri mereka meminta-minta. Hadirin para pendengar, shaimin wa shaimat rahimakumullah, kita perlu menyadari bahwa zakat fitrah di samping kewajiban ini juga memiliki simbol yang sangat dalam, yaitu sebuah kekuatan bagaimana seorang hamba Allah melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan benar. Ini menjalin hubungan sesama manusia, hablum minan nas, juga akan lebih baik dengan hablum minallah. Hadirin rahimakumullah, sampai-sampai Nabi Muhammad SAW mengungkapkan, tidak sempurna orang yang beriman ketika ia melihat saudaranya dalam keadaan lapar, ataupun dalam riwayat yang lain ketika ia tidur dalam keadaan kekenyangan sementara saudaranya merasa kelaparan. Hadirin rahimakumullah, dengan membayar zakat fitrah maka jangan dianggap bahwa tugas kita sebagai seorang mukmin selesai memberi kepada fakir miskin, tapi zakat fitrah sekali lagi ini hanyalah sebagai wasilah untuk memperbaharui, yaitu tajdidun niat, tekad kita, semangat untuk senantiasa memberikan perhatian, kepedulian sosial kepada para fakir miskin, duafa dan lainnya. Semoga ibadah puasa dan zakat fitrah yang kita tunaikan diterima Allah SWT, dan bagi mereka yang enggan membayar zakat, kita doakan semoga terus Allah berikan curahan hidayah dan taufiknya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sampai di sini semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa qul rabbikfir warham wa antal rahimin. Billahi taufiq wal hidayah. Wa lakum minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.